Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Fauji Santoso dengan NIM D3J118172. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Doni Sahatwa Manado, SE, MSI, dan dosen moderator yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil makalah seminar saya yang berjudul Perancangan Produk Olahan Buah Naga Menjadi Selai pada PT Trisna Naga Asih. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah hadir pada siang kali ini dalam acara seminar PKL. Selanjutnya langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada latar belakang. Tanaman buah naga merupakan jenis kaktus yang tumbuh di wilayah tropis pada dataran rendah dengan ketinggian 10 sampai 550 meter di atas permukaan laut dan tingkat keasaman pH pada tanahnya adalah 5,5 sampai 7. Tanaman ini tidak tahan genangan air. PT Trisna Naga Asih merupakan salah satu produsen buah naga terbesar di Indonesia dengan luas lahan 25 hektar dan 11.000 tiang beton. Panen yang dihasilkan mencapai 7-10 ton dalam sebulan. Namun, buah naga rijik atau tak terjual mencapai 630 kg. Bisa dilihat pada tabel 1 rata-rata panen buah naga rijik pada tahun 2019 sampai 2020. Karena produksi naga yang melimpah dan kurang maksimal dalam pemanfaatannya, maka dari buah naga yang rijik tersebut dapat diolah menjadi produk yang lebih memiliki nilai ekonomis, yaitu pengolahan buah naga menjadi selai dengan tujuan menambah sumber penghasilan dari PT Trisna Naga. Selanjutnya ada tujuan. Penulisan laporan kajian pengembangan bisnis dengan tujuan 1. Merumuskan ide pengembangan bisnis. Kajian pengembangan bisnis ini membahas lebih lanjut mengenai rencana pengembangan bisnis selai buah naga. Rumusan ide pengembangan bisnis dapat dilakukan dengan mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal dari PT Trisna Naga. 2. Menyusun kajian perencanaan pengembangan bisnis, mengkaji kelayakan dari rencana pembuatan bisnis dengan memanfaatkan buah naga menjadi selai dilihat dari aspek non-finansial, baik secara teknis, manajemen, maupun pasar dan pemasaran, serta dilihat dari aspek finansial. Selanjutnya, metode kajian yang digunakan dalam pembahasan kajian pengembangan bisnis ini adalah dengan analisis SWOT dan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menggunakan penguraian deskriptif mengenai aspek pasar pemasaran, aspek organisasi dan manajemen, aspek produksi, aspek sumber daya alam, serta aspek kolaborasi. Data kuantitatif yang diperoleh ditunjukkan untuk mengetahui kelayakan finansial dari unit bisnis. Selanjutnya ada keragaman perusahaan. PT Trisna Naga Asih merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembudidaya tanaman buah naga merah dan buah naga kuning. PT Trisna Naga Asih berlokasi di Kampung Braga Sari RT 12 RW 04 Desa Cijambe, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lahan perkebunan yang awal mulanya hanya untuk kegiatan berkebun bagi pemilik saat pensiun kelak. Pada tahun 2012, awal berdirinya PT Trisna Naga Asih hanya mempunyai lahan seluas 2 hektar. Setahun kemudian, pada tahun 2013, PT Trisna Naga Asih melakukan panen pertamanya serta meresmikan perusahaan menjadi PT. Pada tahun 2017, PT Trisna Naga Asih memiliki lahan seluas 25 hektar dan terbagi ke dalam 15 blok. Struktur organisasi ini masih bersifat anggotanya masih dalam keluarga pemilik. Sumber daya fisik PT Trisna Naga Asih mempunyai lahan, tiang beton, kamar penginapan, musola, gudang penyimpanan buah. Sumber daya fisik lainnya yaitu seperti rumah karyawan, kantor, dapur, aula, dan kamar mandi. Sumber daya manusia pada PT Trisna Naga Asih memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 56 orang dengan pembagian sebanyak 20 orang sebagai tenaga kerja tetap dan 36 lainnya sebagai pekerja harian lepas. Hasil dan pembahasan. Rumusan ide pengembangan bisnis didapat setelah menerapkan analisis SWOT yang menggabungkan antara strategis analisis kelemahan dan strategis analisis peluang, yaitu pemanfaatan kelemahan perusahaan yang belum adanya pengolahan buah naga menjadi produk turunan. Untuk mengoptimalkan pendapatan perusahaan dengan meningkatkan nilai tambahnya menjadi selai buah naga. Ada alur ide pengembangan bisnis. Pertama, PT Trisna, faktor internal perusahaan. Buah memiliki rasa manis, masih terdapat
buah yang reject, produksi buah secara kontinu. Faktor eksternal perusahaan. Belum adanya pelaku usaha yang melakukan pengolahan menjadi produk turunan dari buah naga. Menurun jadi ide pengembangan bisnis. Pemanfaatan buah naga menjadi produk turunan, yaitu selai pada PT Trisna Nagasi di Kabupaten Subang. Analisis kelayakan usaha, aspek non-finansial. Ada 4. 1. Aspek pasar dan pemasaran, aspek organisasi dan manajemen, aspek pengendalian risiko, aspek kolaborasi. Selanjutnya ada aspek finansial, ada analisis perencanaan bisnis, analisis laba rugi, analisis RC rasio. Terus diturunkan lagi, jika layak, ide bisnis ini dijalankan, jika tidak layak, pengajian ulang atau evaluasi. Selanjutnya ada perencanaan produk. Perencanaan produk yang akan dikembangkan pada PT Trisna Naga Asi adalah pendirian unit bisnis baru produk olahan buah naga menjadi selai dengan bahan baku utamanya adalah buah naga merah, gula, dan lemon California. Deskripsi mengenai produk selai buah naga dapat dilihat di Google. Nama produk selai buah naga, ukuran produk 170 gram, harga jual 20.000 per botol, kemasan botol kaca. Selanjutnya adalah perencanaan pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran dengan strategi segmentasi, targeting, dan positioning. Strategi pasar yang dilakukan oleh PT Trisna Naga Asi pada produk selai buah naga ada 3 jenis, yaitu geografis, demografis, dan psikografis. Pada geografis, produk selai buah naga ditujukan untuk wilayah Subang, sedangkan pada demografis ditujukan untuk anak-anak hingga dewasa, dan psikografis ditujukan untuk kelas menengah atas. Yang kedua ada targeting. Penetapan pasar yaitu kelas menengah atas yang berada di wilayah Subang. Selanjutnya ada positioning, yaitu posisi pasar. Positioning untuk produk selai buah naga adalah fresh, original, dan healthy. Tagline ini memiliki arti bahwa produk selai buah naga dibuat dari buah yang segar, tanpa pengawet, dan memiliki manfaat kesehatan. Perencanaan pemasaran, bauran pemasaran 4. Produk, price, flash, promotion. Produk. PT Trisna Naga Asi ingin mengembangkan produknya, yaitu selai buah naga. Produk selai buah naga merupakan produk olahan dari buah naga dengan tambahan gula dan lemon yang memiliki rasa manis, bertekstur, dan aroma harum. Selanjutnya ada price. Harga yang ditawarkan oleh PT Trisna Naga Asi yaitu 20.000 per botol dengan berat besi 170 gram. Flash. Produk ini dipasarkan melalui minimarket dan toko oleh-oleh di daerah Subang, Jawa Barat. Adapun saluran pemasarannya, yang pertama, produsen ke supermarket atau tempat oleh-oleh, produsen ke konsumen akhir. Promosi yang dilakukan oleh PT Trisna Naga Asi ini adalah secara langsung dengan menawarkan produk selai buah naga ke supermarket yang sudah menjadi konsumen buah naga dari PT Trisna Naga Asi dan toko oleh-oleh yang berada di Kabupaten Subang. Sedangkan secara tidak langsung melalui website perusahaan yang telah dibuat. Selanjutnya ada perencanaan produksi. Lokasi untuk produksi ide pengembangan bisnis ini terletak di perusahaan PT Trisna Naga Asi, Kabupaten Subang, yaitu membangun sebuah bangunan untuk tempat produksi selai buah naga dan berdekatan dengan tempat penyimpanan buah naga dan kantor. Kegiatan produksi ini sangat bergantung dengan ketersediaan buah naga di gudang buah naga. Adapun alur produksinya, yang pertama, persiapan bahan baku selai buah naga, persiapan peralatan produksi, pemotongan buah naga, perebusan buah naga. Setelah perebusan lalu ditiriskan. Setelah itu sterilisasi botol. Yang terakhir adalah labeling. Pengembangan bisnis. Yang pertama ada perencanaan organisasi dan manajemen.
Tenaga kerja terdiri dari kepala bisnis, manajer produksi, keuangan, dan pemasaran. Selanjutnya ada perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi yang akan dilakukan oleh PT Trisna dengan bermitra dengan pemasok, supermarket, dan toko oleh-oleh. Pemasok yang dimaksud adalah botol kaca dan label produk. Sedangkan buah naga merah sebagai bahan baku utama dapat mengambil di perusahaan. Perencanaan finansial. Modal yang digunakan adalah modal pribadi dengan umur ekonomis berdasarkan pada umur mesin dan peralatan sekitar 5 tahun. Selanjutnya ada analisis finansial. Analisis biaya. Biaya investasi yang dikeluarkan untuk membuat bisnis selai buah naga ini adalah 101.450.000. Antara lainnya untuk membangun bangunan, peralatan, dan lain-lain. Biaya tetap sebesar 94.200.000 untuk membayar gaji karyawan dan kebutuhan listrik, air, dan BBM. Selanjutnya ada biaya variabel yang dikeluarkan sebesar 96.120.000 untuk tahun pertama dan untuk tahun kedua sampai kelima sebesar 243.560.000. Analisis penerimaan. Penerimaan pada tahun pertama memperoleh 144 juta dengan menjual 50 produk selai buah naga. Dan tahun kedua hingga kelima memperoleh 345 juta dengan menjual 120 produk selai buah naga. Analisis laba rugi. Laba bersih sebelum pajak pada tahun pertama minus 58.566. Tahun kedua hingga tahun kelima yaitu 20.220.000. Selanjutnya laba setelah pajak tahun kedua hingga tahun kelima yaitu 20.199 rupiah. Adapun analisis kelayakan bisnis. NPV-nya nilai NPV 253.649 lebih besar daripada 0, dikategorikan layak. IRR 75% lebih besar dari tingkat suku bunga, dikategorikan layak. Net BC-nya lebih besar dari 1 yaitu 4,60, dikategorikan layak. Gross BC-nya lebih dari 1, nilainya 1,10, dikategorikan layak. Payback periodnya lebih kecil daripada umur bisnis, 2 tahun 3 bulan, dikategorikan layak. Adapun analisis switching value. Penurunan produksi biaya 12,6611618%. IRR-nya 7,5, net BC-nya 1, gross BC-nya 1, payback periodenya 5. Produksi naik 13,358119716,6%. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Rencana ide pengembangan bisnis yaitu pemanfaatan buah naga menjadi produk olahan selai buah naga pada PT Trisna Naga Asih menggunakan metode yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Rencana ide pengembangan bisnis ini diambil dari hasil analisis SWOT yaitu strategi WO, Weakness Opportunities. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang membuat peluang dan kelemahan perusahaan adalah belum adanya pengolahan buah naga menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Berdasarkan hasil aspek non-finansial dan finansial, pengembangan bisnis ini layak untuk dijalankan. Hasil kriteria investasi yaitu net present value sebesar 225.253.649. Net BC-nya yaitu 4,6 dan gross BC-nya yaitu 1,91. IRR-nya yaitu 75% dan PP-nya selama 2 tahun 3 bulan. Kemudian ada saran. Saran yang dapat diberikan pada PT Trisna Naga Asih dalam pendirian unit bisnis baru pengolahan buah naga menjadi selai adalah PT Trisna Naga Asih harus dapat melakukan antisipasi yang baik dalam menghadapi kenaikan biaya produksi sebesar
0,3589%. Dengan cara selalu mengecek perubahan harga di pasaran. 2. PT Trisana Asih harus memiliki antisipasi yang baik dalam menghadapi penurunan produksi sebesar 12,6, 11, 16, 18%. Dengan cara menjaga kontinuitas buah naga merah sebagai bahan baku utama. 3. Menjalankan ide pengembangan bisnis pengolahan buah naga menjadi selai untuk dapat menambah pendapatan perusahaan karena berdasarkan aspek finansial dan non-finansial, ide bisnis ini layak untuk dijalankan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen moderator serta teman-teman yang telah memperhatikan presentasi ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.